Saat itu, salah seorang karyawan tidak sengaja menumpahkan kuah panas ke arah Kinshi dan Tao menghalanginya, yang akhirnya Tao yang terkena kuah panas tersebut. Di perjalanan pulang, Yang Hua mengakui, "Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini, kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina dan Korea terbaik. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun, sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film She and Her Perfect Husband, episode 26-30, versi Bioskop Singkat. Di firma hukum, Wu Fei menemui Tao di saat Kinshi juga sedang berada di sana. Wu Fei yang melihat sofa di ruangan Tao membuatnya kembali mengingat atas apa yang sudah dilakukan Tao, sampai membuat Wu Fei bersikap dingin kepadanya. Di sisi lain, Wu Fei sudah menemui Yihui. Ia marah kepada Yihui karena bukti foto Tao dan Kinshi itu diberikannya kepada ayah Wu Fei. Ternyata Wu Fei adalah otak dari perubahan jabatan yang terjadi pada Kinshi dan masuknya Tao di firma hukum. Saat itu, Yihui memberikan perjanjian pranikah untuk Wu Fei agar dapat ia berikan kepada Tao dan Tao menandatanganinya. Semua itu dimaksudkan sebagai tanda bentuk keseriusan cinta Tao kepada Wu Fei. Kemudian Wu Fei pun memberikan surat perjanjian tersebut. Tanpa basa-basi dan penolakan, Tao langsung ingin menandatanganinya. Namun Wu Fei malah menangis. Ia merasa sangat sedih karena Tao yang sangat baik sampai-sampai ia rela melakukan apapun demi orang lain. Pada scene yang berbeda, Yang Hua dengan berani mengatakan mengenai masalah yang terjadi pada keuangan Fang Yu milik perusahaan Pak Q. Padahal Pak Q adalah klien penting di kantornya. Hal tersebut membuat atasannya sangat murka, sampai akhirnya Yang Hua pun dipecat dari pekerjaannya. Saat Yang Hua pulang ke rumah, ia mendengar ada suara dari dalam rumah. Ternyata Kinshi sudah berada di rumah. Ia sedang belajar memasak untuk Yang Hua. Sampai membuat dapur hancur berantakan. Kinshi yang menyerah akhirnya memesan makanan dari luar saja. Dan Yang Hua mengetahui hal tersebut. Kinshi melakukan itu semua karena ingin mengantarkan makanan ke kantor Yang Hua, seperti yang biasanya dilakukan Yang Hua untuknya. Sebab selama ini Yang Hua lah yang selalu memperhatikan kehidupan Kinshi dan menjaga dirinya. Sambil memeluk Yang Hua, ia berharap jika mereka akan lebih baik lagi ke depannya. Tanpa mengorbankan siapapun, akhirnya mereka pun saling berpelukan dan berterima kasih atas apa yang sudah mereka lakukan untuk satu sama lain. Di firma hukum dengan diwakili oleh kuasa hukumnya Li Dai, akhirnya Yiren mau untuk menandatangani perjanjian pranikah tersebut. Saat itu, Kinshi dan Yang Hua kembali datang ke kantor. Dengan gaya yang santai dan elegan, Kinshi datang dengan maksud untuk membuat atasan Yang Hua sadar atas pemecatan yang sudah ia lakukan pada suaminya. Dan itu adalah hal yang salah, karena tidak sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Dengan pengetahuan yang dimiliki Kinshi sebagai pengacara, ia membuat atasan Yang Hua tidak banyak berkutik. Yang Hua sangat terpukau atas apa yang dilakukan istrinya tersebut. Saat Yang Hua meninggalkan kantor, ia berpapasan dengan Pak Q. Terlihat bahwa sepertinya Yang Hua memiliki permasalahan di masa lalu dengan Pak Q. Ternyata di masa lalu Yang Hua pernah bertemu dengan Pak Q dan belajar bersamanya.
Saat itu adalah hari di mana keluarga Wu Fei dan Tao bertemu untuk membicarakan pernikahan mereka. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menikahkan Wu Fei dan Tao secepatnya. Di sisi lain, Yang Hua dan Qinshi sedang dalam perjalanan pulang. Dengan menikmati suasana malam yang indah, mereka berdua saling mengobrol dan bertukar pikiran. Kesalahan yang dilakukan Yang Hua di masa lalu dalam dunia kerjanya bukanlah penyebab untuk menjadikannya orang yang dapat lebih baik lagi ke depannya. Sampai pada akhirnya ada seekor anjing kecil yang menghampiri mereka. Ketika Yang Hua menggendong anjing itu, ia berkata kepada Qinshi dengan panggilan istriku. Hal itu membuat Qinshi berbunga-bunga, karena itu adalah kali pertama Yang Hua memanggilnya seperti itu. Saat itu, Qinshi juga berjanji untuk tidak akan meninggalkan Yang Hua. Setelah itu, ada tragedi buruk yang akan terjadi karena Mei Mei ingin melakukan aksi bunuh diri. Namun aksinya itu dapat digagalkan oleh Qinshi. Wen Yu pun langsung membantu menenangkannya. Ternyata selama ini Wen Yu memberi obat tidur kepada Mei Mei, karena yang Wen Yu ketahui bahwa obat itu dapat menyuburkan Mei Mei, dan mereka pun bisa mempunyai anak. Namun Mei Mei tidak terima atas apa yang dilakukan Wen Yu itu, karena itu bisa membahayakan nyawanya. Perdebatan pun terjadi di antara mereka, sampai akhirnya Qinshi memberikan surat perceraian. Karena masalah yang terus-terusan ada pada mereka, Wen Yu mencoba ikhlas dengan langsung menandatanganinya, dan ia mencoba menuruti kemauan Mei Mei selama ini. Tetapi semua itu malah gagal, karena Wen Yu yang mengatakan bagaimana menderitanya kehidupan ia selama ini. Dia juga mempertanyakan apakah salah jika ia menginginkan anak dari Mei Mei. Hal tersebut membuat Mei Mei luluh dan langsung memeluknya. Akhirnya mereka pun berbaikan. Kejadian itu sampai membuat Yang Hua dan Qinshi merasa lucu melihat tingkah mereka. Di rumah, Qinshi berharap jika hubungan Mei Mei dan Wen Yu dapat lebih membaik lagi. Saat itu Qinshi bertanya pada Yang Hua apakah ia bisa menjamin untuk mencintai seseorang selamanya. Yang Hua pun langsung menjawab, hal tersebut bisa terjadi jika Qinshi lah orangnya. Qinshi yang salah tingkah sampai membuat dirinya terjatuh ke sofa, dan tanpa berlama-lama Yang Hua pun langsung menyambarnya. Di firma hukum, para karyawan dihebohkan dengan kedatangan selebritis papan atas bernama Dong Na. Saat itu ia ternyata memiliki masalah dengan salah satu hotel karena tidak memperlakukannya dengan baik. Sampai ia melakukan konferensi pers yang diwakilkan Wu Fei sebagai juru bicara. Qinshi yang mengetahui hal tersebut juga mengatakan bahwa masalah ini memang tidak boleh dibiarkan. Namun Qinshi merasa ada hal yang mengganjal karena tidak biasanya Yi Hui menerima kasus seperti ini dengan memberikan pada pengacara terbaik di firma hukumnya. Benar saja, semua itu dilakukan Yi Hui dengan maksud tertentu. Karena suami dari Dong Na, selebritis itu, adalah bos besar perusahaan Ventura yang suka berinvestasi. Di firma hukum, Yi Hui meminta Qinshi untuk membawa suaminya ke acara pesta makan malam. Di sana, Yang Hua ditugaskan untuk berurusan dengan Hu Ping, suami dari Dong Na. Tak hanya itu, akhirnya Yi Hui memberikan kasus Dong Na kepada Qinshi dan Tao. Di sisi lain, Qinshi menjemput Yang Hua, dan saat itulah ia memberitahu Yang Hua jika Yi Hui meminta bantuannya dan mengharuskan ia hadir di acara pesta makan malam bersama Qinshi. Pada scene yang berbeda, Li Dai ternyata adalah pengacara Pak Qiu. Saat itu, ia sedang berusaha untuk membuat Pak Qiu jujur atas apa yang terjadi. Pak Qiu ditangkap sebab saham dan nominal besar yang dijualnya. Dan juga fitnah dari pihak lain yang mengatakan bahwa Pak Qiu yang menerima suap. Di malam hari, Qinshi dan Yang Hua sudah bersiap. Sambil mengelus rambut Yang Hua, Qinshi memuji keahlian yang dimiliki Yang Hua. Kemudian saat berada di acara pesta, Qinshi yang malah terlihat sangat gugup.
Sebenarnya ia mengkhawatirkan Yang Hua karena sangat banyak orang yang ada di sana. Namun Yang Hua menenangkan Qinshi jika ia baik-baik saja. Tak disangka saat itu Yang Hua bertemu dengan Wang, rekan kerjanya beberapa tahun lalu. Tetapi ia tidak berhubungan baik dengan Wang. Lalu mereka pun duduk di satu meja yang sama. Saat itu Wang bersikap yang membuat Yang Hua menjadi tidak nyaman. Akhirnya ia pun pergi dan itu kali pertamanya Yang Hua tidak bisa membantu Qinshi. Qinshi pun menjadi sangat khawatir dan bergegas mencari keberadaan Yang Hua. Akhirnya Qinshi pun menemukan Yang Hua. Saat itu Yang Hua langsung memeluk Qinshi dan menangis di pelukannya. Kemudian Qinshi dan Yang Hua pergi ke sebuah rumah makan. Qinshi dengan baik melayani Yang Hua sampai menyuapinya makan. Semua itu dilakukan Qinshi agar Yang Hua menjadi lebih tenang. 辣不辣？好吃。 Saat itu tidak disengaja Tao dan Wu Fei juga berada di tempat makan yang sama dengan Qinshi dan Yang Hua. Dengan sikap songongnya, Wu Fei berlagak ingin merendahkan Yang Hua. Namun Qinshi dengan santai mampu mengatasinya. Saat itu salah seorang karyawan tidak sengaja menumpahkan kuah panas ke arah Qinshi dan Tao menghalanginya. Yang akhirnya Tao yang terkena kuah panas tersebut. Di perjalanan pulang, Yang Hua mengakui walaupun ia tidak menyukai Tao, tetapi Tao memanglah laki-laki yang baik. Ia juga pasrah dan ikhlas jika Qinshi akan kembali bersamanya. Namun Qinshi tidak menerima pernyataan Yang Hua tersebut karena sekarang ia sudah menikah. 我才不理呢，坚决不理。他好不好跟我一点关系都没有。再说了， Di sisi lain, Wu Fei terus mengajak Tao untuk segera menikah. Ternyata ia cemburu kepada Qinshi dan ia juga sedih atas sikap yang diberikan Tao kepada Qinshi tadi, karena masih jelas menunjukkan bahwa Tao belum bisa melupakan Qinshi, sampai membuat Wu Fei berniat untuk membuat Qinshi keluar dari firma hukum. 咱们快点结婚吧！我不能让那个秦氏再留在成语会了。 Pada scene yang berbeda, Qinshi dan Yang Hua sedang berjalan-jalan. Saat itulah Yang Hua menceritakan bagaimana masa lalu dunia kerjanya. Ternyata Wang adalah saingannya dan Pak Qiu adalah guru Yang Hua. Di awal pekerjaan semua berjalan aman sampai akhirnya mereka mengalami kerugian karena ada produk baru yang diluncurkan oleh perusahaan lain. Hal itu membuat kerugian cukup besar pada perusahaannya dan Yang Hua lah yang memegang alih paling besar di perusahaan tersebut. Akhirnya kejadian itu sampai membuat Yang Hua menjadi frustasi. Setelah mengetahui itu semua, Qinshi langsung menyemangati Yang Hua. Dan Yang Hua pun menciumnya karena terharu atas kebaikan yang diberikan Qinshi kepadanya. 你再这样说我丈夫坏话，我跟你生气了。 Saat itu ayah Yang Hua datang menemui Yang Hua. Ia memberikan sebuah berkas mengenai Pak Qiu. Ternyata Li Dai datang ke rumah keluarga Yang Hua dan meminta bantuan dari Yang Hua untuk membebaskan Pak Qiu. Karena apapun yang sudah terjadi, Pak Qiu tetaplah guru Yang Hua yang selalu mengagumi keahlian Yang Hua. Kemudian ayah Yang Hua mengatakan pada anak laki-lakinya itu bahwa belajarlah untuk memaafkan orang lain. 爸，你希望我帮他？这第二个就是 Di firma hukum, Tao Wu Fei kedatangan pihak dari hotel yang digugat oleh Dongna. Pihak tersebut bernama Yao. Ia memberikan bukti dan menjelaskan bahwa kejadian yang sebenarnya tidak seperti apa yang dikatakan oleh Dongna. Oleh karena itu, ia meminta untuk berdamai saja. Karena jika kasus ini dilanjutkan, ia akan mengeluarkan bukti yang ada di pengadilan. Kemudian Tao dan Wu Fei pun bertemu dengan Yihui. Saat itu, Wu Fei dan Tao memiliki pandangan yang berbeda mengenai kelanjutan kasus ini. Sampai akhirnya membuat Wu Fei marah kepada Tao karena Tao yang tidak mendukung apa yang dimaksudkan olehnya. 什么意思啊？生气了？你有什么反对意见，你私下跟我说行不行？你有。 Di firma hukum, Qinshi dikejutkan dengan kehadiran Wang.
Ternyata Wang akan bergabung sementara di firma hukum mereka untuk mengadakan riset proyek. Karena Wang adalah bagian dari perusahaan Huping yang berencana akan berinvestasi di firma hukum tempat Qinshi bekerja. Saat itu, Wang kembali menyinggung mengenai Yang Hua. Qinshi langsung menepis semua pertanyaan Wang, karena ini adalah urusan pribadi yang tidak perlu dipertanyakan, sampai pada akhirnya barulah Wang mengalihkan pembicaraan ke arah bisnis mereka. Tak berhenti di sana, Wang kembali menemui Qinshi dan mengajak Qinshi untuk makan siang bersama dengan alasan agar mereka semakin akrab dan dapat mempermudah untuk memahami mengenai firma hukum. 明天中午有空吗？咱们一起吃个午饭。很忙，没空哟。 Di sisi lain, akhirnya Yang Hua bertemu dengan Pak Qiu. Ternyata kegagalan yang dialami Yang Hua di dunia kerja adalah sebab dari Pak Qiu. Di rumah saat Qinshi pulang bekerja, Yang Hua dengan sigap langsung mengurusnya, dari merapikan sepatu sampai merendam kaki Qinshi di air hangat. Saat itu Qinshi kembali mengagumi kebaikan hati Yang Hua, karena itulah Qinshi menyukainya. Kemudian Yang Hua juga mengingatkan Qinshi untuk tidak terlalu dekat dengan Wang, karena Wang sangat-sangat licik. Namun Qinshi yang pemberani malah ingin mencari kelemahan Wang untuk balas dendam karena Wang yang pernah menindas Yang Hua. Saat itu Qinshi pergi bersama Tao untuk membantu Tao menyelidiki kasus Dongna di hotel. Hal itu dilakukannya untuk balas budi atas apa yang sudah dilakukan Tao untuknya. Namun saat itu mereka tidak mendapatkan bukti apapun. 是不能对客人进行录影还有录音的，所以应该不太会有证据。 Di rumah, Qinshi pulang dengan membawa banyak bahan makanan karena ia ingin memasak untuk Yang Hua. Setelah Yang Hua mencicipi makanan Qinshi, ia pun langsung memujinya. 怎么样？怎么样？好吃吗？好吃啊！是不是一样的？ Setelah makan malam selesai, Qinshi membicarakan perihal Li Dai yang meminta Yang Hua menolong Pak Qiu. Saat itu Qinshi mendukung apapun keputusan Yang Hua. Keesokan paginya ketika Qinshi bangun tidur, ia sudah mendapati surat yang berisikan semangat dari Yang Hua di meja makan, yang membuat dirinya langsung tersenyum. Di firma hukum, Wu Fei menemui Qinshi dengan penuh amarah karena ia mengetahui kalau Qinshi menyelidiki kasus Dongna. Padahal ia hanya membantu Tao dan Tao tidak keberatan akan hal itu. Jadi itulah pembahasan drama Cina She and Her Perfect Husband episode 26-30. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar, atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten